Kita mulai mata pelajaran PPKN. Ya, apa itu? PPKN apa? Coba. Yaitu proyek pemborosan kota Nusantara. Kita akan mengulas betapa ambisiusnya hanya untuk sebuah kegiatan upacara bendera 17-an di lahan yang jauh dari mana-mana itu, dan untuk kegiatan yang hanya berlangsung sekitar 1-2 jam sampai harus merogoh duit rakyat. Duit kita semua, kawan murid, hampir 30 miliar. Netizen dari berbagai sekolah ya membicarakan betapa ambisiusnya Pak Jokowi ini hanya demi eksistensi sampai melupakan esensi. Dan salah satu penyebab para netizen ngamuk di sosial media adalah kelakuan yang paling mencolok dari sebuah keputusan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyewa 1000 unit mobil bagi tamu negara dan juga bagi very important person alias VVIP di acara 17-an di IKN itu. Marah netizen. Maaf Pak, sewa 1000 mobil itu untuk memobilisasi peserta upacara atau buat mengumpulkan massa untuk kampanye pilkada? Aduh, banyak amat Pak, sampai 1000 mobil. Ya mentang-mentang sudah, apa ya, saya sebut sebagai sudah terbiasa terabas semua aturan, terjang semua undang-undang, langgar semua urusan moral, bahkan peduli setan urusan etika. Untuk upacara 17-an, Jokowi sudah tidak peduli dengan suara rakyat yang sekarang sedang terjepit persoalan ekonomi, tergencet pinjol, terhantam badai PHK, terpuruk karena ketidakmampuan Jokowi mengatasi berbagai penyebab melorotnya daya beli, karena cuma memprioritaskan IKN, karir keluarga, dan masa depan kroni. Ya, namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di 2 tempat. Tapi kan bukan lompatan ya, saya kira masih wajar ya Pak? Biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat. Ini benar-benar pemborosan uang negara. Tadi kan sudah diperlihatkan oleh CNN ya, betapa Pak Pratikno aja sudah mengakui, termasuk Pak KSP, Pak Kepala KSP Pak Muldiono. Beliau menyampaikan bahwa memang karena dibuat 2 kali itu menjadi pemborosan yang luar biasa. Walaupun alasannya tidak terlalu melonjak, tapi gimana nggak melonjak ya? Karena kan sekarang ada uang buat tiket, buat penerbangan, ada buat kendaraan, penginapan, makan, entertain. Kalau di Jakarta kan minimal tidak ada buat biaya tiket penerbangan, tidak ada juga sewa untuk penginapan ini dan itu, begitu kan? Bahwa saya takut nih Pak Jokowi itu megalomania gitu ya. Seharusnya kan diakui sajalah bahwa IKN itu memang belum siap, sehingga kita lakukan upacara seperti biasa di Istana Negara di Jakarta. Nanti kalau IKN sudah siap, baru kita lakukan upacara di sana. Tadi sudah dijelaskan bahwa IKN itu proyek jangka panjang. Jadi apa yang dikejar? Aduh, dengan dibangunnya IKN yang terburu-buru tanpa perencanaan, begitu ya, tanpa ada penelitian yang baik berdasarkan data, kita ini udah jadi laughing stock, udah menjadi bahan tertawaan dunia internasional. Jadi kalau maksain lagi, waduh, bikin malu sesungguhnya. Malu saya punya presiden seperti itu, yang memaksa kehendak bukan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dana yang demikian besar itu seharusnya kan bisa dipakai ya. Kita bisa lihat tadi ada di daerah-daerah Indonesia ada banjir, kemiskinan semakin merajalela, banyak yang putus sekolah, mencari pekerjaan sulit. Jadi maksud saya, dana upacara yang hanya untuk bermegah-megahan, hanya untuk menampilkan sesuatu yang wah, itu seharusnya kalau kita rasional ya, pakai logika kita dengan baik, itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk rakyat secara mayoritas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin dekat 17 Agustus, makin heboh pula persiapan pemerintah menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Tapi bukan substansi dari peringatan kemerdekaan itu sendiri yang menjadi wacana, melainkan glamor dan gemerlapnya perayaan seremonial itu di calon ibu kota baru. Padahal proyek pembangunan IKN saja telah menghabiskan puluhan triliun uang rakyat. Investor yang diiming-imingi berbagai kemudahan belum juga datang. Sementara wujud IKN masih jauh dari harapan. Fasilitas masih terbatas, lingkungan terlanjur rusak, dan bangunannya malah disebut netizen seperti istana kegelapan. Sekarang pemerintah ngebut menyiapkan upacara 17-an dengan memboyong 1.000 pejabat dan tamu undangan ke sana dengan fasilitas yang mewah. Dana yang disiapkan tentu saja luar biasa besar, seperti telah ramai diberitakan, mobil Alphard yang biasanya dapat disewa mungkin di bawah 10 atau sekitar 10 juta, sekarang tarif rentalnya mencapai 25 juta rupiah. Alhasil, jika 1.000 pejabat undangan itu menggunakan Alphard, untuk mobil antar jemput saja, itu sudah menghabiskan 25 miliar rupiah. Ini belum menghitung biaya terbang dan akomodasi para pejabat itu selama di IKN. Simulasi sederhana kami menunjukkan jumlahnya itu tidak main-main. Hasil pengecekan kami di aplikasi pemesanan tiket, ini menunjukkan harga tiket kelas bisnis, karena ini pejabat, untuk rute Jakarta Balikpapan menjelang 17 Agustus itu nyaris menyentuh 12 juta rupiah. Katakanlah untuk pulang pergi menghabiskan 25 juta rupiah, maka 1.000 orang undangan. Ongkos untuk pesawat saja itu memerlukan 25 miliar lagi. Mari sekarang kita tengok untuk akomodasi. Hotel bintang 5 terdekat dengan IKN itu membandrol tarifnya hingga 8 juta per malam. Anggap saja 1.000 tamu, itu pasangan suami istri, sehingga diperlukan 500 kamar. Dan jika mereka menginap 2 malam di IKN, total biayanya sampai 8 miliar rupiah. Ini belum termasuk biaya penyelenggaraan upacara itu sendiri, yang hampir selama 10 tahun terakhir tidak ada transparansi dananya. Data terakhir pada 2015, biaya upacara HUT RI di Istana Negara mencapai 11,5 miliar rupiah. Dengan asumsi rata-rata inflasi 7% per tahun, tahun ini angkanya mencapai 19,5 miliar untuk satu kali upacara di satu tempat. Jika upacara itu diselenggarakan di Jakarta dan juga IKN, maka totalnya mencapai 39 miliar, paling tidak. Hasilnya total biaya pesawat, mobil, hotel, dan penyelenggaraan upacara menembus 97 miliar atau nyaris 100 miliar rupiah. Meski membantah soal penggunaan Alphard, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, mengakui biaya upacara negara untuk HUT RI tahun ini memang membengkak karena digelar di 2 lokasi. Kepala Kantor Staf Presiden, Pak Muldoko, malah tidak memasalahkan besar biaya tersebut. Beliau mengatakan, kalau untuk National Day nggak ada yang mahal. Padahal 100 miliar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lebih bermanfaat. Misalnya di bidang pendidikan, menurut data BPS pada 2020 terdapat 9.000 siswa di Kalimantan Timur yang putus sekolah. Ini di lokasi yang sama dengan IKN. Jika duit 100 miliar itu dibagikan ke mereka, setiap anak bisa mendapat lebih dari 11 juta rupiah, relatif cukup untuk menyambung biaya pendidikan mereka. Bahkan tak jauh dari IKN, masih ditemukan sekolah rusak, yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 dan SMP Negeri 10 Penajam Pasar Utara. Dana 100 miliar jelas lebih dari cukup untuk merenovasi 2 sekolah. Di momen peringatan Hari Kemerdekaan, pemerintah dan para pejabat justru merdeka menghambur-hamburkan uang rakyat. Sementara rakyat hanya bisa menatap pesta pora di Ibu Kota Nusantara itu dengan penuh nestapa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.